Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, dalam video yang saya upload ini saya akan membahas mengenai materi matematika. Kebetulan untuk video kali ini, materi yang akan saya bahas mengenai materi hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Tetapi sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandi Ihsan Amarullah, NPM 202151027, berasal dari kelas A Pendidikan Matematika 2020. Dan sebelum melanjut ke materi juga, saya meminta kepada kalian untuk menekan tombol subscribe dan juga jangan lupa share, like, dan komen ya. Supaya teman-teman bisa terus menikmati hasil karya yang akan saya upload dalam video YouTube saya ini. Langsung saja ke materi. Yang pertama mengenai pengertian koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Yang pertama, koordinat kartesius merupakan suatu posisi suatu titik dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y terhadap titik asal O 0,0 sebagai titik pusatnya. Koordinat kartesius ditulis dengan notasi P, X, Y. Jadi koordinat kartesius itu merupakan posisi suatu titik dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, untuk koordinat kutub suatu titik merupakan besarnya jarak suatu titik tertentu X, Y terhadap titik asal 0,0 dan besar sudut yang terbentuk oleh garis OP terhadap sumbu X. Koordinat kutub ditulis dengan notasi P, R, alfa derajat. Itu ya untuk pengertiannya. Selanjutnya, untuk mengkonversi koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dari suatu titik dapat digunakan rumus, yakni untuk merubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub itu P dari X, Y menjadi P, R, alfa derajat. Rumusnya itu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan untuk tan alfanya sama dengan Y per. Untuk mengkonversi koordinat kutub menjadi koordinat kartesius suatu titik digunakan rumus. Ini kebalikannya ya, koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, berarti P R, alfa derajat menjadi P, X, Y. Rumusnya itu untuk mencari X dengan cara R cos alfa derajat, dan untuk mencari Y dengan cara R derajat. Perlu kalian ingat, untuk kuadran 1 nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya sama dengan negatif dan Y-nya sama dengan positif. Sedangkan kuadran 3 X-nya negatif dan Y-nya negatif. Dan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Lanjut, contoh soal pertama. Contohnya, diketahui koordinat kutub P 4,60 derajat. Maka koordinat kartesiusnya adalah, berarti jawab ya. Kita cari X-nya dulu dengan cara X sama dengan R cos alfa. Berarti 4 cos 60. 4 cos 60 itu setengah, berarti 4 dikali setengah, hasilnya itu 2. Dan selanjutnya Y sama dengan R sin alfa. R-nya itu 4, sin alfa itu sin 60, berarti 4 dikali sinnya 60 itu setengah akar 3, berarti hasilnya itu 2 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 2,2 akar 3. Itu ya. Sekarang contoh soal 2. Diketahui koordinat kartesius P negatif 1, negatif 1. Maka koordinat kutubnya adalah, berarti kita langsung jawab. P negatif 1, negatif 1, berarti X-nya negatif 1 dan Y-nya negatif 1. Yang X dan Y-nya negatif itu berada di kuadran berapa? Kuadran 3. Perlu kalian ingat ya. Jadi langsung aja kita cari R dengan cara X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Berarti akar 2. Dan tan alfanya yakni Y per X. Y-nya min 1 dan X-nya min 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, tan yang hasilnya 1 di kuadran 3 itu adalah
sudut 225 derajat. Jadi koordinat kutubnya itu akar 2,225. Dapat dipahami? Pasti dapat ya. Selanjutnya tipe soal UN. Diketahui koordinat kutub W 8,240 derajat, maka koordinat kartesiusnya berapa tuh? Ini diambil dari soal UN SMA pada tahun 2016. Langsung jawab aja. Berarti X-nya sama dengan R cos alpha. Berarti R-nya itu 8 cos 240. Berarti 8 dikali cos 240 itu min setengah. Berarti 8 dikali 8 dikali min setengah. Berarti min 4. Untuk Y-nya sama dengan R dikali sin alpha. R-nya itu 8 dan si alpha-nya itu 240. Berarti 8 dikali sin 240 itu min setengah akar 3. Berarti 4 akar 3. Gitu ya. Min 4 akar 3. Harusnya itu ya. Jadi koordinat kartesiusnya itu min 4, min 4 akar 3. Dan ini itu harusnya ya. Kan min setengah akar. Bentar dulu. Untuk iya betul, itu harusnya negatif ya. Maaf, ada kekeliruan sedikit. Ini itu harusnya negatif dan ini juga harusnya negatif. Selanjutnya, tipe soal selanjutnya yakni diketahui koordinat kartesius Z 4,4 akar 3, maka koordinat kutubnya adalah, langsung jawab. Z sama dengan 4,4 akar 3. Berarti ini berada di kuadran berapa coba? Berada di kuadran 1. Ya benar, karena ini positif dan juga ini positif. Nah, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya 4 kuadrat ditambah Y kuadratnya 4 akar 3 kuadrat. Berarti 16 ditambah 16 dikali 3, berarti 16 ditambah 16 dikali 3 itu hasilnya itu akar 64. Akar 64 itu hasilnya berapa? 8. Berarti R-nya 8. Nah, untuk tan-nya berarti Y per X. Berarti 4 akar 3 dibagi 4. Berarti hasilnya itu akar 3. Tan akar 3 dalam kuadran pertama itu adalah tan 60 derajat. Berarti koordinat kutubnya 8,60 derajat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa tanyakan melalui email atau melalui media sosial saya. Dan untuk yang melalui email mamangchannel727@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton video untuk selanjutnya. Jangan lupa untuk ditonton ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.